Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi terkait type curve analysis mata kuliah Reservoir Engineering 2. Sebelum kita mulai memaparkan materi tersebut, ada baiknya kita melakukan perkenalan terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Ashifa Devita Savana, NIM 057. Nama saya Rana Helviana dengan NIM 018. Nama saya Muhammad Nova Hendra, NIM 024. Nama saya Muhammad Roziwan, NIM 054. Saya Triza Amanda, NIM 090. Oke, untuk kurva tipe analisis yang pertama adalah Gringarten yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Kurva tipe Gringarten pertama kali muncul di literatur industri minyak dan gas pada tahun 1979. Kurva tipe ini adalah tipe kurva yang lengkap dan praktis untuk digunakan. Kurva tipe Gringarten dikembangkan secara spesifik untuk drawdown test di unsaturated oil reservoir atau reservoir minyak tidak jenuh, dan juga berguna untuk analisis pressure build-up test dan gas well. Kurva tipe ini digunakan untuk mencari permeabilitas, koefisien, wellbore storage, dan juga faktor screening. Sekian. Gringarten menggunakan 3 variabel dimensionless. Yang pertama ada dimensionless pressure atau PD dengan persamaan sebagai berikut. Yang kedua ada dimensionless ratio dengan persamaan sebagai berikut. Dan ada dimensionless characterization group dengan persamaan sebagai berikut. Selanjutnya, konsep utama dari kurva tipe Gringarten ini berdasarkan solusi persamaan radial diffusivity dengan memiliki asumsi-asumsi sebagai berikut. Yang pertama, sumur vertikal dengan tingkat produksi konstan. Kedua, infinite acting homogeneous acting reservoir. Ketiga, fluida single phase dan slightly compressible. Keempat, nilai faktor skin yang kecil. 5, koefisien wellbore storage yang konstan. Kurva tipe Gringarten yang digambarkan pada gambar berikut merupakan plot antara dimensionless pressure atau PD terhadap dimensionless ratio atau TD per CD. Hubungan dari kedua parameter ini menggambarkan karakteristik dari wellbore storage effect dari well testing. Kemudian dapat dilihat bahwa ujung dari wellbore storage effect ini merupakan infinite acting period atau transient flow. Dari hasil grafik antara PD terhadap TD per CD ini menghasilkan kurva yang dikarakterisasikan dengan nilai dimensionless characterization group atau CD evakat 2S. Parameter ini menggambarkan kondisi sumur yang berbeda-beda mulai dari damage well hingga dengan stimulated well. Dalam hal ini menggambarkan nilai skin. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kurva tipe Gringarten ini dapat digunakan dalam drawdown test, build-up test, maupun gas wells. Yang pertama ini adalah drawdown test. Berdasarkan 2 variabel dimensionless yang dimodifikasi, yakni dimensionless pressure dan dimensionless ratio, didapatkan persamaan sebagai berikut. Jadi dari persamaan dimensionless pressure ini dihasilkan persamaan logaritmik, dan juga dimensionless ratio dihasilkan persamaan logaritmik sebagai berikut. Dari persamaan sebelumnya, kita dapat mengindikasikan bahwa plot tekanan delta P terhadap waktu atau T akan identik dengan plot dimensionless pressure terhadap dimensionless ratio. Dalam hal ini adalah kurva tipe Gringarten. Kemudian didapatkan persamaan match point sebagai berikut. Nah, nilai match point ini bisa digunakan untuk mencari nilai permeabilitas K dan wellbore storage coefficient, dan dapat digunakan pula untuk mencari persamaan skin. Selanjutnya adalah build-up test. Pada build-up test ini memunculkan agar wall equivalent time yang menggantikan waktu T pada persamaan drawdown test. Jadi persamaan agar wall equivalent time, dan juga ada persamaan dimensionless pressure dan dimensionless ratio yang mengubah nilai fungsi T dengan fungsi agar wall equivalent time. Nah, dari persamaan sebelumnya, kita dapat mengindikasikan bahwa plot tekanan delta P terhadap agar wall equivalent time atau delta TE akan identik dengan plot dimensionless pressure terhadap dimensionless ratio. Dalam hal ini adalah kurva tipe Gringarten. Kemudian didapatkan persamaan match point sebagai berikut. Dan nilai match point ini bisa digunakan untuk mencari nilai parameter permeabilitas K dan wellbore storage coefficient. Selanjutnya adalah gas wells. Secara umum, pada sumur gas ini memiliki konsep yang sama dengan sumur minyak. Pada sumur gas terdapat 2 pendekatan, yaitu gas pseudo pressure approach atau NP solution dan pseudo squared approach atau P square solution dengan persamaan sebagai berikut.
Selanjutnya adalah prosedur kurva tipe Green-Cartan. Prosedur ini digunakan pada data hasil pengujian berupa crash. Nah, dalam mencocokkan data menggunakan kurva tipe Green-Cartan, ada tahapan-tahapan yang perlu dilalui sebagai berikut. Yang pertama adalah kita melakukan plot data yang telah dihasilkan dari hasil pengujian ke dalam kurva delta P versus delta TE menggunakan log-log scale grafik. Yang kedua, hasil plot data sebelumnya atau data aktual kemudian ditumpang tindihkan atau di overlay dengan kurva PD versus PD per CD dalam hal ini adalah kurva tipe Green-Cartan. Kemudian kita tentukan data-data match point seperti CD eksponensial pangkat 2S, PD match point, delta P match point, dimensionless ratio, dan juga delta TE. Yang ketiga, dari kecocokan atau match tersebut dapat dihitung properti-properti seperti permeabilitas, Wilbur storage coefficient, dimensionless Wilbur storage coefficient, dan juga faktor skin. Baik, sekian dari kurva tipe Green-Cartan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Noval. Oke, terima kasih Ashifa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Agarwal-Gardner method. Type curve Agarwal-Gardner adalah alat yang digunakan untuk mengestimasi oil ataupun gas in place dengan mudah. Kurva tipe ini juga dapat mengestimasi permeabilitas, efek skin, dan pressure of line. Simulasi numerikal telah dilakukan untuk memverifikasi akurasi dari analisis ini, sehingga bisa disebut bahwa metode ini telah terverifikasi. Metode ini juga dapat menampilkan kurva yang mengandung fungsi derivatif, serupa dengan yang digunakan dalam pressure transition literatur. Asumsi yang digunakan dalam metode analisis ini, yang pertama ialah reservoir sirkular yang tertutup, dan kemudian ialah reservoir tersebut homogen. Lalu, Agarwal-Gardner untuk oil well. Prosedur matching Agarwal-Gardner type curve pada oil well sendiri ialah, yang pertama, dengan menghitung waktu material balance atau TC, kemudian menentukan normalized rate, kemudian menentukan integral dari normalized pressure, kemudian menghitung derivatif dari integral normalized pressure, di mana indeks I menunjukkan ulang dari slide ini. Lalu saya akan menjelaskan tentang Agarwal-Gardner untuk oil well. Prosedur matching Agarwal-Gardner type curve pada oil well sendiri ialah dimulai dengan menghitung waktu material balance atau TC, kemudian menentukan normalized rate, kemudian menentukan integral dari normalized pressure, lalu menghitung derivatif dari integral normalized pressure, di mana I berarti iterasi dan D berarti derivatif. Kemudian menghitung inverse dari derivatif normalized pressure atau 1/DER, kemudian menghitung inverse dari derivatif integral normalized pressure atau 1/DERI, lalu melakukan plotting antara yang sudah kita dapatkan tadi yaitu normalized rate, 1/DER, dan 1/DERI versus waktu material balance. Plotting dilakukan pada sistem koordinat logaritmik. Kemudian memilih salah satu atau kombinasi dari ketiga grafik tersebut untuk melakukan match antara titik aktual atau actual point dengan type curve di bawah ini. Bisa dilihat pada bagian kiri bawah. Proses pemilihan ini bertujuan untuk mendapatkan matching yang paling tepat untuk setiap kurva. Berdasarkan hasil matching yang telah didapatkan, dimensionless drainage radius atau RED dicatat. Kemudian memilih salah satu matching point secara acak, kemudian actual matching point, serta theoretical matching point yang sesuai dicatat. Jika ketebalan reservoir, kompresibilitas total, dan radius Wilbur diketahui, maka perhitungan permeabilitas, faktor skin, drainage area, dan lain-lain dapat dilakukan. Lalu, mengacu pada matching point dan persamaan KD, permeabilitas dapat ditentukan dengan persamaan berikut. Lalu, dengan menggunakan waktu pada matching point dan permeabilitas yang ditentukan sebelumnya, yaitu pada langkah 11, radius drainage RI dapat ditentukan dengan persamaan berikut. Menggunakan RID yang telah dicatat pada tahap 9, efektif Wilbur radius atau RWA dapat ditentukan. Kemudian menentukan faktor skin dengan persamaan berikut. Dan yang terakhir ialah OOIP atau Original Oil in Place ditentukan dengan menggunakan metode volumetric pada persamaan berikut. Kemudian Agarwal-Gardner untuk gas well.
Prosedur matching Agar-Wall-Gardner type curve pada gas well ialah sebagai berikut. Yang pertama, ialah dengan menentukan pseudo-time dari material balance atau TCA, kemudian menentukan normalized rate, lalu menentukan integral dari normalized pressure, lalu kemudian menentukan derivatif dari integral normalized pressure, sama seperti pada oil well, indeks I menunjukkan indeks I menunjukkan iteratif dan D menunjukkan derivatif. Lalu menghitung inverse dari derivatif normalized pressure atau 1/DER. Kemudian menghitung inverse dari derivatif integral normalized pressure atau 1/DER. Untuk persamaannya dapat dilihat. Lalu melakukan plotting antara normalized pressure versus pseudo time pada koordinat kartesian. Kemudian data-data poinnya diregresi secara linear dan slope dari garis yang didapatkan tadi kita aplikasikan pada persamaan berikut. Persamaan dapat dilihat. Kemudian nilai dari G dihitung, kemudian mengulangi langkah dari 1 hingga 7 dan membuat perhitungan iteratif hingga error dari G yang kita dapatkan masuk ke dalam rentang error yang diizinkan. Kemudian lakukan plotting antara normalized rate, inverse normalized pressure derivatif, dan inverse normalized pressure integral derivatif versus material balance pseudo time pada sistem koordinat logaritmik yang sama. Lalu memilih salah satu atau kombinasi dari ketiga kurva yang didapatkan untuk melakukan match antara actual point dengan type curve pada figur 2.1. Figur 2.1 dapat kita lihat pada sebelah kiri, yaitu grafik tersebut. Proses pemilihan ini bertujuan untuk mendapatkan matching yang tepat untuk setiap kurva. Berdasarkan hasil matching, dimensionless drainage radius atau RED dicatat. Lalu memilih salah satu matching point secara acak, kemudian actual matching point serta theoretical matching point yang sesuai dicatat. Jika ketebalan reservoir, kompresibilitas total, dan radius well boleh diketahui, maka perhitungan permeabilitas, faktor skin drainage area, dan lain-lain dapat dilakukan. Mengacu pada matching point dan persamaan kini, permeabilitas dapat ditentukan dengan persamaan berikut. Dengan menggunakan waktu pada matching point dan permeabilitas yang telah ditentukan sebelumnya, radius drainage RI dapat ditentukan dengan persamaan berikut. Menggunakan RED yang telah dicatat pada tahap 9, efektif wellbore radius RWA dapat ditentukan. Kemudian menentukan faktor skin S dengan persamaan yang dapat dilihat pada slide. Dan yang terakhir OIP atau Original Oil in Place ditentukan dengan menggunakan metode volumetric berikut. Sekian dari saya, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Rudi Pohan. Kepada Rudi, saya persilakan. Terima kasih Noval. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tipe kurva Fedkovic. Fedkovic menggunakan gagasan analisis kurva jenis log-log ke analisis produksi untuk periode aliran sementara dan periode aliran yang didominasi batas. Fedkovic dimaksudkan untuk menjadi cara cepat untuk memperkirakan kinerja ketika sumur berproduksi pada tekanan aliran lubang bawah konstan. Dari kurva tipe Fedkovic, kinerja masa depan dapat diperkirakan bersamaan dengan perkiraan OIP dan pemulihan akhir. Grafik tipe kurva Fedkovic terdiri dari dua bagian dan mencakup seluruh bagian produksi. Yang pertama adalah kurva waktu awal dan yang kedua adalah kurva waktu akhir. Dengan menggabungkan kurva transient dan kurva penurunan ARP, berikut merupakan tipe kurva Fedkovic, di mana bagian kiri merupakan kurva waktu awal atau kurva transient, dan sebelah kanan merupakan kurva tipe akhir atau kurva penurunan ARP. Analisis kurva penurunan menggunakan tipe gaya Fedkovic. Pertama, analisis kurva penurunan konvensional. Berdasarkan analisis pencocokan kurva antara data lapangan dan tipe Fedkovic, parameter penurunan dapat ditentukan pada paruh pertama dari tipe kurva. Dari nilai drainase radius dapat ditentukan oleh paruh kedua kurva. Next. Proses penurunan kurva konvensional. Pertama, gambar kurva pada plot log. Kemudian
seperti analisis uji sumur, mencocokkan plot dengan kurva teoritis. Lalu, nilai radius drainase reservoir tanpa dimensi radius drainase dapat dan penurunan eksponen dicatat. Kemudian pilih salah satu dari titik pencocokan dan catat titik pencocokan yang sebenarnya. Next. Berikutnya, menentukan laju alir awal dengan persamaan berikut. Kemudian, kita menentukan tingkat penurunan awal. Kemudian, dengan menggunakan persamaan berikut, kita mencari nilai permeabilitas berdasarkan langkah nomor 3 dengan menggunakan persamaan seperti berikut. Next. Menghitung radius lubang sumur dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. Lalu, nilai faktor skin S dapat ditentukan dengan persamaan sebagai berikut. Next. Kemudian, kita menentukan cadangan yang dapat diperoleh kembali. Pertama, eksponensial arah penurunan dicari dengan menggunakan persamaan berikut. Kemudian, cari waktu ketika sumur harus ditinggalkan. Dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut. Next. Untuk penurunan hiperbolik, cadangan yang dapat diperoleh dapat diperkirakan dengan persamaan berikut. Lalu, waktu ketika sumur harus ditinggalkan dapat dihitung dengan persamaan berikut. Untuk persamaan harmonik, cadangan yang dapat diperoleh, kita menggunakan persamaan sebagai berikut. Lalu, kita mencari sumur yang harus ditinggalkan dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut. Kemudian, kita menentukan volume pori reservoir dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. Lalu, kita mencari area drainase dengan menggunakan persamaan berikut. Dan terakhir, kita menentukan cadangan reservoirnya. Berikutnya, analisis kurva penurunan normalisasi. Kita dapat mengganti laju aliran dan produksi kumulatif dengan laju normalisasi dan produksi kumulatif yang salah, dan mengulangi langkah yang sama seperti yang diberikan. Lalu, laju aliran yang dinormalisasi diberikan oleh persamaan berikut, dan produksi kumulatif yang dinormalisasi diberikan oleh persamaan berikut. Next. Untuk proses penurunan kurva normalisasi, pertama gambarkan kurva pada plot log sama seperti kedua, sama seperti analis di sumur, mencocokkan plot dengan kurva tipe teoritis. Kemudian catat nilai radius drainase reservoir tanpa dimensi radius drainase dan penurunan eksponen. Berikutnya, pilih salah satu titik yang sesuai dan catat titik yang sebenarnya sesuai dengan titik teoritis. Kemudian tentukan laju aliran awal, lalu tentukan waktu yang ditentukan. Tentukan waktu penurunan awal, dan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut, kita mencari nilai permeabilitas berdasarkan langkah nomor 3 dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. Kemudian hitung radius lubang sumur dengan persamaan di bawah berdasarkan langkah nomor 3. Lalu, tentukan faktor nilai S. Untuk menentukan cadangan akhir yang dapat diperoleh, penurunan eksponensial dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. Lalu, waktu ketika sumur harus ditinggalkan, kita dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut. Selanjutnya, untuk penurunan hiperbolik, cadangan yang dapat diperoleh dapat diperkirakan dengan persamaan sebagai berikut. Kemudian, ketika sumur yang harus ditinggalkan dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut. Untuk persamaan harmonik, cadangan yang dapat diperoleh dapat diperkirakan dengan persamaan sebagai berikut. Ketika sumur harus ditinggalkan dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut. Lalu, hitung volume pori reservoir dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. Lalu, tentukan area drainase dengan menggunakan persamaan seperti pada slide. Kemudian, kita menentukan cadangan reservoirnya. Terima kasih. Selanjutnya saya berikan kepada Manda.
Oke, baik. Selanjutnya merupakan Bordet derivative curve, di mana metode ini merupakan metode yang menggunakan turunan tekanan dengan keuntungan dari representasi tipe kurva dengan tujuan mengatasi kelemahan dari representasi logaritmik yang didasarkan pada faktor yang diamati. Next. Metode ini berawal dari Bordet dan teman-temannya pada tahun 1980 mengembangkan tipe kurva tekanan khusus yang dapat digunakan untuk menganalisis data uji sumur dalam sistem poros ganda. Biasanya dalam industri perminyakan, metode ini digunakan untuk pengujian pressure drop pada well test. Mereka menunjukkan bahwa perilaku porositas ganda ini dikendalikan oleh variabel independen seperti pressure dimensionless dan perbandingan antara time dimensionless versus cargo storage coefficient atau CG. Next. Pada penggunaan kurva decline curve yang digagas oleh Bordet dan teman-temannya, dengan metode Bordet diasumsikan bahwa aliran interpolasi itu mengikuti kondisi aliran studio steady state, di mana terdapat parameter-parameter yang akan digunakan sebagai plotting. Yang pertama adalah pressure dimensionless, dan yang kedua adalah Weber coefficient atau CG. Next. Untuk asumsi yang digunakan pada plotting data, mereka memperluas aplikasi praktis dari kurva ini dan meningkatkan penggunaannya dengan memperkenalkan kurva tipe turunan ke dalam solusi. Terdapat dua jenis kurva yang akan digunakan berdasarkan kondisi aliran secara vertikal maupun horizontal. Untuk kondisi secara vertikal, menggunakan asumsi didasarkan pada aliran interporositas mengikuti kondisi aliran studio steady state dan himpunan yang lainnya. Untuk aliran secara horizontal itu mengasumsikan bahwa aliran interporositas transient. Next. Ini merupakan contoh aplikasi kurva yang digagas oleh Bordet dan teman-temannya. Dapat dilihat bahwa pada kurva ini kita berdasarkan pada data lapangan yang telah diperoleh, kemudian dicocokkan dan diplotting secara manual menggunakan kertas kalkir. Menggunakan berdasarkan parameter-parameter yang telah diturunkan, ada time dimensionless, ada juga coefficient Weber, kemudian ada perhitungan pressure dimensionless. Next. Untuk langkah-langkah penggunaan akan dijelaskan secara lebih rinci. Yang pertama itu kita wajib melakukan plot titik-titik data lapangan yang telah diukur, juga melakukan penurunannya terhadap waktu secara bersamaan pada kertas kalkir menggunakan skala yang telah disediakan pada kurva. Dilanjutkan pada mencari jenis kurva untuk mencocokkan data lapangan yang ada dengan jenis kurva yang telah tersedia. Kemudian yang ketiga, kita mencatat nilai CD, mencatat parameter CD eksponensial 2S seperti yang terdapat pada tipe kurva yang telah tercantum pada kurva sebelumnya. Kemudian yang kelima, kita melakukan titik kecocokan baik pada sistem koordinat tipe kurva maupun sistem data yang telah diperoleh. Dan yang keenam, kita melakukan analisis. Next. Untuk hasil pada pengujian Bordet derivatif sendiri diperoleh titik pengukuran turunan dari aliran radial itu sesuai dengan garis lurus horizontal. Titik ini juga kemudian dicocokkan pada ordinat 0,5 dari himpunan kurva tersebut. Kemudian pada pengukuran efek turunan sumur bor terletak pada garis lurus kemiringan 1 atau gradiennya sama dengan 1. Mereka mencocokkan garis lurus kemiringan 1 ini melewati titik asal koordinat pada himpunan kurva tipe. Untuk metode selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rani Hajan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tipe kurva dari Palacio-Blasingame. Pada tahun 1993, Palacio dan Blasingame mencetuskan sebuah teknik inovatif untuk mengkonversi data produksi sumur gas dengan laju variabel dan bottom hole flowing pressure menjadi equivalent constant rate liquid data atau data cairan laju konstan ekuivalen yang memungkinkan solusi cairan yang digunakan untuk memodelkan gas flow atau aliran gas. Next. Oke, pendekatan ini dicetuskan karena solusi kurva tipe laju konstan untuk masalah aliran cairan dibuat dapat dengan baik dari pendekatan analisis uji sumur tradisional.
Next. Palacio dan Blasingame menghadirkan solusi baru untuk masalah gas yang didasarkan pada fungsi waktu, yaitu keseimbangan material dan algoritma, yang memungkinkan adanya 3 hal berikut. Yang pertama, penggunaan kurva penurunan yang secara khusus dikembangkan untuk cairan. Yang kedua, pemodelan kondisi produksi penurunan tekanan variabel aktual. Dan yang ketiga, perhitungan komputasi eksplisit gas in place. Next. Oke. Berikut merupakan contoh kurva dari Palacio Blasingame. Dapat dilihat di sumbu X-nya merupakan TPD dan sumbu Y-nya merupakan flow-nya. Kurva tersebut dapat diambil dari transient flow region dan boundary dominated flow region. Untuk equation-nya, pada kondisi aliran under pseudo steady state, persamaan di bawah ini menjelaskan aliran radial slightly compressible liquid dan waktu yang diekspresikan dalam satuan hari dan dikonversikan dari log ke logaritma alami, yakni ln dapat dituliskan sebagai berikut. Atau secara sederhana dapat berbentuk sebagai berikut. Pada ekspresi di atas menunjukkan bahwa dalam kondisi aliran pseudo steady state, plot delta P per Q versus T pada skala kartesian akan menghasilkan garis lurus dengan intercept BPSS dan slope M. Dapat dilihat persamaannya sebagai berikut. Untuk sistem gas yang mengalir pada kondisi under pseudo steady state, persamaannya dapat dijelaskan seperti yang tertera pada layar, dan dalam bentuk linear persamaannya menjadi seperti berikut. Sama halnya dengan liquid system di bawah yang menunjukkan bahwa sebidang delta M per Q versus T akan membentuk garis lurus dengan fitur intercept dan slope yang akan didapatkan. Keterkaitan yang memungkinkan konversi data produksi gas menjadi data liquid tingkat konstan yang setara didasarkan pada penggunaan waktu baru yang disebut pseudo equivalent time atau normalized material balance pseudo time yang didefinisikan sebagai berikut. Untuk melakukan analisis decline curve di bawah variabel rates dan tekanan, terdapat beberapa ekspresi teoritis untuk kurva penurunan analis yang menggabungkan elemen-elemen berikut. Yang pertama, hubungan keseimbangan material. Yang kedua, persamaan pseudo steady state. Dan yang ketiga, fungsi waktu keseimbangan material yang dinormalisasi atau disebut sebagai PA, sehingga memberikan hubungannya sebagai berikut. Perhatikan bahwa persamaan sebelumnya pada dasarnya dinyatakan dalam bentuk tanpa dimensi yang sama dengan persamaan Fedkovic sebagai berikut. Terdapat masalah komputasi saat menerapkan sebelumnya karena membutuhkan nilai tekanan rata-rata P yang merupakan fungsi dari G. Nah, berikut merupakan prosedur iteratif untuk menentukan G dan P rata-rata yang ditunjukkan dalam langkah-langkah berikut. Yang pertama, menggunakan properti gas yang tersedia, naikkan tabel Z, viskositas, P versus Z, versus V untuk sistem gas. Kemudian, plot P versus Z viskositas versus P pada skala kartesian dan secara numerik menentukan area di bawah kurva untuk beberapa nilai P. Kalikan setiap luas dengan ZI kali viskositas I per PI untuk menghasilkan tekanan semu yang dinormalisasi sebagai berikut. Perhitungan yang diperlukan untuk langkah ini dapat dilakukan dalam tabel berikut. Kemudian, buat plot M dan P per Z versus P pada skala kartesian. Selanjutnya, asumsikan nilai untuk gas awal di tempat, yaitu G. Langkah 5. Untuk setiap titik pada produksi GP dan T, hitung P per Z dari persamaan keseimbangan bahan gas. Persamaannya dapat dilihat di samping ini. Oke, langkah 6. Dari plot yang dihasilkan pada langkah 3 tadi, masukkan grafik P versus P per Z dengan setiap nilai rasio PZ dan tentukan nilai tekanan reservoir rata-rata yang sesuai P. Untuk setiap nilai rata-rata tekanan reservoir rata-rata P, tentukan nilai M untuk setiap tekanannya. Kemudian, untuk setiap titik data produksi, hitung nilai TA menggunakan persamaan berikut. Perhitungan TA dapat dengan mudah dilakukan dalam bentuk tabel. Kemudian, berdasarkan hubungan linier yang disediakan oleh
perhitungan plot M P kurang M versus QG versus TA pada derajat kartesius dan tentukan slope-nya. Kemudian menghitung ulang IG G dengan menggunakan nilai M-nya. Dan yang terakhir, nilai baru G digunakan untuk iterasi berikutnya. Kemudian proses ini dapat berlanjut hingga beberapa toleransi konvergensi untuk G yang dapat dipenuhi. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ashifa. Baik, terima kasih teman-teman semua atas pemaparannya. Sekian dari materi Type Curve Analysis dari kelompok 4. Semoga materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.